Salam Sekapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran TLJ kelas 11 semester ganjil, hari ini kita akan membahas mengenal berbagai standar komunikasi data. Yuk, langsung saja ke materi. Oke pelajar Sekapsa, kali ini bertemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan membawakan tentang mengenal berbagai standar komunikasi data. Nah, yang itu terdiri dari kompetensi dasar, menganalisis berbagai standar komunikasi data. Yang kedua, menyajikan berbagai standar komunikasi data. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menjelaskan tentang definisi standar komunikasi data. Yang berikutnya, peserta didik dapat membuat kesimpulan mengenai standar komunikasi data. Nah, kita amati bersama-sama di layar monitor kalian tentang protokol kesehatan. Loh, Pak, kenapa kok ada protokol kesehatan? Yuk kita simak bersama-sama dulu. Nah, garis besarnya adalah protokol. Di dalam COVID-19 ini, kita diwajibkan oleh pemerintah, kalau keluar rumah kita harus apa? Pakai masker. Yang kedua, kita harus sering cuci tangan. Kalau berpergian, kalian diusahakan bawa hand sanitizer. Yang berikutnya, jaga jarak. Nah, saya ingatkan untuk kalian yang sering ngopi, diusahakan jangan berdekatan. Yang berikutnya, tidak berkumpul. Diupayakan dalam COVID-19 ini, kalian harusnya lebih dijaga kesehatan daripada kalian keluar-keluar tapi tidak bermanfaat. Nah, secara garis besar, protokol tadi adalah standar komunikasi sama dengan apa? Protokol atau aturan. Nah, protokol sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan antara dua atau lebih titik komputer. Nah, protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, ataupun kombinasi dari keduanya. Maksudnya kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Pada tingkatan yang terendah, protokol dapat didefinisikan koneksi perangkat keras. Nah, Pak, apa saja contoh protokol di dalam jaringan komputer? Nah, yaitu adalah IP dan TCP. IP di sini adalah Internet Protokol. Dan TCP yaitu Transmission Control Protocol. Nah, keduanya dijadikan satu nama. Sebab apa? Sebab saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP atau IP perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun lokal atau LAN, local area network, yang terhubung ke internet. Nah, di dalam standar komunikasi data terdapat teknologi
yang diperlukan untuk berkomunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Yaitu yang pertama, transmisi. Yang kedua, switching. Yang ketiga adalah signaling. Nah, apa itu transmisi? Transmisi adalah proses yang membawa informasi antar endpoint, yaitu ujung, di dalam sistem atau jaringan. Nah, contoh yaitu adalah kabel tembaga, serat fiber, gelombang radio, maupun infrared atau router. Sedangkan switching, suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan panggilan pada jaringan telepon. Atau, nah ini, mengarahkan paket dari suatu link ke link yang lain. Yang berikutnya, signaling merupakan mekanisme yang memungkinkan atau yang berada di dalam jaringan. Contoh, nah ini, perangkat di pelanggan dan switch. Nah, proses signaling dilaksanakan menggunakan suatu sinyal atau pesan, misal apa? Dial tone. Nah, berikut adalah tugas yang kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian standar komunikasi data dengan pemahaman kalian setelah melihat YouTube ini. Yang kedua, menurut pendapat kalian, seberapa pentingkah standar komunikasi data? Berikan alasan kalian. Yang ketiga, apa sajakah teknologi pada standar komunikasi data yang diperlukan dalam berkomunikasi? Nah, saya ingatkan sekali lagi, untuk tugas ini silahkan kalian kirim atau kumpulkan melalui Google Classroom. Nah, kita lanjut lagi. Di dalam standar komunikasi data terdapat karakteristik protokol komunikasi data. Yaitu yang pertama, melakukan deteksi adanya koneksi fisik atau adanya tidaknya komputer. Yang berikutnya, melakukan metode jabat tangan. Intinya berkenalan. Yang berikutnya adalah negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan. Berarti di dalam jaringan itu adalah ada negosiasi. Yang berikutnya adalah bagaimana mengawali dan mengakhiri suatu pesan. Berarti setidaknya kalau di real, kalau kalian mengirimkan mungkin tugas ke Bapak Ibu Guru, kalian harus ada normanya yang sopan. Yang mengakhirinya bagaimana juga yang sopan, seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana format pesan yang digunakan. Contoh tata bahasa yang baik yang kalian gunakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang harus dilakukan saat terjadi kerusakan pesan atau pesan yang tidak tersampaikan atau belum sempurna, kalian harus bagaimana? Mungkin kalian ketik lagi, kirimkan lagi, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mendeteksi rugi pada hubungan jaringan dan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. Jadi setelah kalian dari 1 sampai 6 itu sudah dilakukan, itu kita tinggal melakukan langkah-langkah berikutnya,
Yang terakhir adalah mengakhiri suatu koneksi atau apa? Kalian kalau connect ke jaringan, kalian akhiri seperti itu. Dengan apa? Sesuai dengan prosedur. Nah, demikian yang saya tentang mengenal berbagai standar komunikasi data. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan melihat YouTube ini. Terima kasih. Baik pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenal berbagai standar komunikasi data untuk mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like, komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.